Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan OVO. OVO merupakan aplikasi digital finance terpadu yang dikembangkan oleh LipoX. Di bawah naungan LipoX, sebagai perusahaan digital payment milik grup perusahaan Lipo, sebuah smart financial apps diluncurkan bernama OVO. Aplikasi ini mencoba mengakomodasi berbagai kebutuhan terkait dengan cashless dan mobile payment. Aplikasi OVO saat ini tersedia untuk platform Android dan iOS. OVO menggunakan sistem point reward yang disebut dengan OVO Point untuk menjaga dan meningkatkan transaksi pengguna. Layanan ini terbagi menjadi dua kategori. Pertama ada OVO Club dengan pengguna biasa dan OVO Primer. Pembedanya adalah pada OVO Point yang didapatkan untuk setiap perolehan transaksi, maksimal saldo OVO Cash dan juga beberapa fitur lainnya. Sedangkan di versi premium, pengguna diberikan akses untuk fitur pengelola pengeluaran. Selain itu ada kemudahan transfer nominal uang yang ditawarkan dalam aplikasi. Visi dari OVO sendiri yaitu untuk menjadi aplikasi keuangan yang bekerja secara keseimbangan serta memberikan penawaran menarik bagi penggunanya. Pembahasan kedua yaitu tentang pengembangan cabang perusahaan OVO. Untuk menjangkau layanan sebagai sebuah simple payment system dan smart financial service, saat ini sudah ada 80 merchant yang sudah menjadi rekan OVO, antara lain Hypermart, First Media, Matahari Department Store, Big TV, Max Cafe, Books and Beyond, Silam Hospital, Agoda, Shop and Drive, serta yang lainnya. Pada 80 merchant yang sudah menjadi rekan dari OVO, terdapat 400 toko yang dapat digunakan untuk bertransaksi menggunakan OVO Payment. Salah satu strategi OVO adalah dengan menggandeng banyak mitra untuk mengembangkan jaringan. Selain itu, OVO juga dikenal sebagai penerbit uang elektronik. Juga terdapat pembayaran melalui Quick Response Code atau QR Code hingga penyaluran kredit. OVO juga mengumumkan kemitraan strategi dengan PT Bank Mandiri Tbk, Grab, dan PT Moka Teknologi Indonesia. Dengan adanya kerjasama dengan Bank Mandiri memungkinkan OVO diterima di 300.000 mitra mulai dari restoran hingga toko. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tantangan-tantangan dari OVO. Yang pertama yaitu tantangan mengenai edukasi masyarakat. Jadi, sebagian masyarakat seperti pedagang kecil, pedagang makanan dan minuman, dan pedagang kaki lima hingga pedagang di pasar masih nyaman menggunakan transaksi secara tunai. Mereka belum sepenuhnya percaya pada inovasi layanan pembayaran digital. Menurut Chief Product Officer OVO, Albert Lucius, perlu upaya berdarah-darah untuk memperoleh kepercayaan masyarakat. OVO telaten melakukan edukasi lewat booth atau kios bahwa uang yang masyarakat simpan di platformnya tidak akan hilang, dan memberikan promo cashback agar mereka mencoba dan ketagihan yang berujung pada meningkatnya jumlah pengguna, maupun dengan memberikan reward atau poin untuk menarik minat mereka. Harapannya, seiring waktu, adopsi e-money bisa makin luas ke seluruh pelosok Indonesia. Tantangan yang kedua yaitu mayoritas masyarakat, yaitu sebesar 51,1% masih tidak menggunakan pelayanan bank, padahal jumlah pengguna smartphone sendiri lebih banyak. Hal ini rata-rata penduduk Indonesia memiliki lebih dari satu ponsel pintar. Penetrasi perbankan di Indonesia, jika datanya dikerucutkan, paling hanya 20-30% atau masih sangat rendah. Ini membuat masyarakat yang berniat menggunakan e-money akan kesusahan ketika mengisi saldo maupun uang tarik tunai. Dan tantangan ketiga mengenai regulasi yang mendukung pelaku industri. Jadi salah satu faktor yang latar belakangi kesuksesan digital payment di Cina adalah dukungan dari pemerintah, baik dari investor, pengembang, dan konsumen dalam bentuk infrastruktur yang mumpuni.
Infrastruktur masih perlu dikembangkan, karena itu OVO membutuhkan dukungan dari berbagai pihak seperti telekomunikasi, penyedia internet, dan utamanya pemerintah dalam menyediakan regulasi. Regulasi ini terkait misalnya bagaimana pemain asing bisa bekerja sama dengan e-money lokal. Dan tantangan terakhir yaitu mengenai demografi Indonesia. Jadi Indonesia terdiri dari 17.000 lebih ratusan bahasa dan yang berbeda-beda. Perlu adanya adopsi platform kebudayaan yang beragam tersebut, dan pendekatannya lewat promo cashback tidak bisa dipukul rata. Salah satu tantangan terbesar adalah memahami perilaku konsumen untuk memastikan OVO memberikan layanan yang tepat guna serta memberikan pengalaman positif bagi penggunanya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang resiko dari OVO, yaitu resiko sebagai kita pengguna dari OVO. Jadi dengan menggunakan OVO, kita dianggap telah mengerti atas segala risiko dari penggunaan uang elektronik seperti pencurian saldo, pengambil alihan akun, dan penipuan. Jadi kembali OVO mengingatkan untuk selalu berhati-hati dan menjaga akun Anda dari segala tindak kejahatan dengan satu, mengetahui bahwa kami tidak pernah meminta security kode maupun kode OTP kepada Anda. Oleh karena itu, Anda harus selalu berhati-hati dan tidak merespon segala bentuk panggilan maupun tautan yang dikirim melalui email ataupun website yang ditujukan untuk percobaan penipuan yang mengatasnamakan OVO yang meminta Anda untuk memberikan security kode dan kode OTP. Terus yang kedua, hanya menghubungi kontak channel atau layanan pengguna OVO resmi kami seperti yang tertera pada syarat dan ketentuan untuk menyampaikan pesan Anda, dan tidak merespon kepada customer service di luar yang disebutkan dalam syarat dan ketentuan ini. Yang ketiga, jika terjadi kehilangan akses terhadap akun dan perangkat yang Anda gunakan, untuk langsung menghubungi layanan resmi yang kami maksudnya menghubungi layanan resmi dari kami dan melaporkan kejadian yang terjadi. Yang keempat, hanya melakukan transfer kepada sesama pengguna jika Anda yakin bahwa akun yang ditujukan adalah benar. Jika tidak, transfer lebih baik dilakukan melalui akun bank. Yang kelima, selalu perhatian situasi di sekitar Anda saat hendak melakukan login dengan memasukkan security kode Anda. Jika Anda berpikir bahwa situasi sekitar tidak aman, maka Anda seharusnya tidak melakukan login. Terus yang keenam, selalu update OVO sehingga sistem keamanannya selalu terjaga. Dan yang terakhir, hanya melakukan pengisian saldo atau top up akun OVO melalui mitra atau agen resmi yang disediakan oleh pihak OVO. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kerugian OVO atau permasalahan yang dihadapi oleh OVO. Jadi, customer itu bergantung pada jaringan internet. Jika ingin menggunakan OVO, kita harus memiliki jaringan internet untuk mengakses aplikasi tersebut dan melakukan pembayaran. Jadi, kalau misalkan kita berada di tempat yang terpencil, maka akan sulit untuk mengakses OVO karena tidak ada sinyal. Yang kedua yaitu merchant yang terbatas. Jadi tidak semua merchant itu bisa melakukan pembayaran dengan OVO. Jadi kalau kita ingin, misal kita akan membeli gorengan atau membeli sesuatu di tempat yang terpencil, karena tidak semua penjual bisa dibayar melalui OVO, maka mau tidak mau kita harus tetap menggunakan atau membayar dengan uang cash. Yang ketiga yaitu tidak menjangkau semua kalangan. Jadi penggunaan OVO masih belum menjangkau semua kalangan. Untuk mentransfer uang ke rekening OVO lain, kita tidak bisa sembarang transfer karena kita harus meregistrasi ulang dan harus menyertai foto KTP. Sehingga orang yang masih berumur di bawah 17 tahun masih belum bisa menggunakan aplikasi ini secara sepenuhnya. Yang keempat yaitu tidak ada timbal balik. Maksudnya di sini tidak sama dengan rekening bank. Jika semakin banyak uang yang kita depositkan, maka tidak ada bunga sama sekali. Tapi OVO tidak membebani biaya administrasi pembukaan akun. Jadi berarti uang di OVO ini tidak akan berkembang, tapi juga tidak akan berkurang. Yang terakhir yaitu dukungan teknologi. Dalam penggunaan OVO, kita
serta dimudahkan membayar jika menggunakan fitur yang ada di smartphone, yaitu fitur NFC. Tapi tidak semua smartphone yang memiliki fitur tersebut, sehingga kemampuannya masih terbatas oleh teknologi. Dan cara mengatasi dari permasalahan tersebut adalah dengan cara memperluas jaringan internet agar semua pengguna smartphone dapat mengakses dan menggunakan OVO. Kemudian menggunakan fitur smartphone di NFC dan menjangkau semua kalangan. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi untuk mengatasi permasalahan aplikasi OVO. Pada aplikasi OVO dapat dimanfaatkan untuk berbagai jenis transaksi keuangan. Aplikasi OVO juga digunakan untuk melakukan pembayaran di market, melakukan isi ulang, pengecekan saldo, dan melakukan transfer antar rekening OVO. Dan untuk menyimpan dana dengan berbagai keperluan. Salah satu kendala dari ekonomi digital adalah pembayaran, karena masyarakat Indonesia masih mendominasikan pembayaran dengan uang tunai. 90% sisanya sekitaran 8-9% memakai kartu baik debit maupun kredit, serta digital payment di bawah 1%. Selanjutnya, strategi bisnis yang dijalankan aplikasi OVO. Aplikasi OVO ini ingin memperluas cangkupan penggunaan dengan apa yang dinamakan ASKES. Artinya, bagaimana penggunaan memakai produk financial service OVO mulai dari bangun tidur, aktivitas sampai tidur kembali. Harus diingat juga, kehadiran aplikasi OVO ini bukan sebagai lawan aplikasi lain, melainkan aplikasi OVO ini memberikan penawaran dan pengalaman yang berbeda bagi masyarakat Indonesia yang terintegritas juga praktis. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.